Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera, berkah dalam. Kita berjumpa lagi dalam belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dari Injil Yohanes bab 3 ayat 13 sampai 17. Ya, mohon jangan lupa untuk subscribe, share, dan like dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Saudara-saudariku yang terkasih, disebutkan dalam teks Injil ini tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Ini tidak mudah dipahami kalau orang tidak beriman kepada Kristus. Ya, bagi kita orang-orang Kristen atau Katolik, ya tidak sulit ya memahami ini. Yesus turun dari surga. Ya, tapi coba tanyakan kepada mereka yang beriman lain. Ya, mereka akan memahaminya setengah mati ya. Sudah setengah mati saja tetap tidak paham. Apalagi nanti kalau sudah sampai misteri salib. Nah, maka Yesus yang kita imani ini sangat meyakinkan untuk menjamin keselamatan kita. Karena apa ya? Dia asalnya dari surga. Ya. Dan nanti akan kembali lagi ke surga setelah peristiwa kebangkitan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Nah, ini karya penyelamatan Allah ya. Ya, konteks disebutkan di sini seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Ya, jadi latar belakang atau konteksnya pada waktu itu orang-orang Israel yang dibebaskan dari Mesir ya, tetapi harus melalui perjalanan di padang gurun. Mereka mengeluh, mereka mengaduh ya, mereka komplain ya, terhadap Allah yang mengasihi mereka. Komplainnya seperti apa nanti bisa dilihat di dalam kitab Bilangan 21 ya. Orang-orang Israel mengatakan, "Mengapa engkau membawa kami keluar dari Mesir hanya untuk mati di padang gurun?" Loh, ini kata-katanya ini sangat kasar ya, membawa keluar hanya untuk mati. Ya, seolah-olah mereka itu, padahal mereka ini kan dibebaskan ya, tapi seolah-olah malah dibawa ke situ untuk mati. Ini menjengkelkan ini kata-kata seperti ini. Nah, kemudian yang terjadi akhirnya mereka yang ngomel-ngomel seperti itu masih mengeluh lagi. Mengeluh soal apa? Kami sudah muak dengan makanan roti yang selama ini diberikan. Loh, padahal di padang gurun itu kan gak ada yang jualan roti. Sudah diberi roti oleh Allah ya. Mereka mengatakan kami muak dengan makanan seperti itu. Nah, pada akhirnya mereka dihukum oleh Tuhan ya. Dikirimnya lah ular-ular tedung dan mereka yang banyak mengeluh itu mati digigit oleh ular tedung. Pada saat itu mereka mulai sadar kembali bahwa kami telah berdosa terhadap Allah. Akhirnya Musa berdoa dan Tuhan Allah memerintahkan, buatlah ular tembaga. Nah, jadi disinilah Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk membuat ular tembaga. Ini kan sebenarnya aneh juga ya kan. Ular tembaga kan berarti patung ya. Katanya nggak boleh membuat patung. Buatlah ular tedung ya, dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka tiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup ya kan.
ular tedung dari tembaga, ya, semacam ya patung ular macam itu. Dan ternyata memang orang-orang yang digigit ular tidak mati. Ya, ini karena mereka bertobat, ya, bukan karena soal patungnya ini. Demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Nah, ini kan tadi ular tembaganya itu diletakkan di atas atau di depan kemah orang Israel, sehingga mereka yang memandang ular tembaga itu yang diletakkan pada sebuah tiang selamat. Nah, ini sama seperti Yesus pada waktu itu, anak manusia ditinggikan itu diletakkan pada sebuah tiang, ya. Tiang apa ya? Tiang kayu salib. Dan memang pada akhirnya anak manusia ditinggikan di atas kayu salib, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya, kalau tadi tidak mati dalam arti duniawi, sangat duniawi, ya, tidak kena racun ular lalu tetap hidup. Ini berkaitan dengan anak manusia tetap hidup dalam arti apa? Hidup yang kekal. Nah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi semata-mata ini karena kasih Allah. Ya, harusnya manusia ini kan binasa, ya, tetapi begitu besar kasih Allah akan dunia. Ya. Penyelamatannya melalui siapa? Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu yang ditinggikan di atas kayu salib, ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara-saudari, tentu tidak mudah mengalami bahwa penyelamatan melalui peristiwa kayu salib. Ya, salib bagi orang Yahudi dan orang Yunani adalah ini tanda kehinaan dan kebodohan. Namun melalui kayu salib inilah ternyata umat manusia beroleh keselamatan. Ya. Nah, lalu bagaimana mereka yang tidak percaya? Ya, bukan karena mereka ini dihukum, ya, tetapi karena tidak percaya pada penebusan Kristus, ya tidak selamat. Sayang sekali kalau seperti itu. Sebab Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia bukan untuk menghakimi. Nah, ini jadi bukan karena dihakimi oleh Yesus, melainkan untuk menyelamatkannya. Niatnya itu mau diselamatkan, tetapi masalahnya yang diselamatkan mau tidak. Dan tidak gampang menerima penyelamatan melalui Yesus. Yang menghina kayu salib banyak. Jangankan pada masa itu yang melihat langsung, zaman ini kalau di internet itu, wah, yang menghina Tuhan Yesus ini sangat mengerikan. Manalah yang disebut Tuhan kok tidak baju aja nggak punya, Tuhan yang berkolor, bermacam-macam, ya. Tetapi silakan saja kalau orang-orang ini memang tidak ingin diselamatkan, ya. Setidak-tidaknya kalau belum bisa percaya, ya, tidak menghina, ya. Tapi cobalah mereka yang menghina, lihat saja hidupnya akan seperti apa. Menghina Kristus yang tersalib. Ya. Keselamatan diperoleh melalui Kristus, ya, jadi bukan palang kayu salibnya, ya, tetapi Kristus yang tersalib. Hanya tempat untuk meletakkan Yesus, yaitu salib ini pun, ya, menjadi hal yang
patut dihargai, karena peristiwa Yesus tersalib ya di atas kayu salib tentu saja. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ya, kita orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, diselamatkan oleh Kristus, jagalah iman kita. Ya, kita sudah lebih dahulu dicintai oleh Kristus. Ya. Kalau Tuhan ketemu kita dan kita memang sungguh-sungguh mau menghadap kepadanya, Dia tentu selalu akan berkata, "Aku mencintaimu, I love you." Ya, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Berkah dalam. Jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman. Dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.